Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baraya Priangan TV. Sampurasun. Kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi di acara podcast Priangan TV. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, ya, Pak Usman Kusmana, ya. Selamat siang Pak Usman. Siap, selamat siang Kang Sampurasun. Sampai sehat Pak Usman. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya nih? Masih puasa? Alhamdulillah, kita puasa ke-10 ya. Hari 10 ya. Hari ke-10, 10 hari pertama kita tetap serius, bugar ya. Sungguh-sungguh bugar, tetap semangat lah gitu ya, beraktivitas dan beribadah. Ya. Nah, Baraya Priangan TV perlu diketahui bahwa Pak Usman ini bagi warga Tasikmalaya udah bukan kalau orang Sunda bilang mual biruk deui, ya, seperti itu. Pak Usman ini politisi senior di Kabupaten Tasik. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra dan juga beliau sebagai sekretaris ketua DPD Partai Gerindra Jabar, sekaligus juga juru bicara ketua DPD Gerindra Jabar, Pak Haji Amir Mahfud, ya. Betul ya Pak Usman ya? Kali ini selamat datang di studio kami, Pak Usman. Ya, terima kasih telah mengundang Kang Zul di Priangan TV. Terima kasih, saya sudah diperkenankan hadir di podcast Priangan TV ini. Ya, Pak Usman, ini sekarang kan situasi politik di Kabupaten Tasik kembali memanas nih ya, kemarin ya setelah ada putusan MK ya. Nah, saya ada tema kita sekarang adalah menakar ini ya, situasi kekuatan politik tiga calon ini ya, tiga pasangan calon ini. Tapi sebelum beranjak ke sana, saya ingin dulu minta tanggapan Pak Usman tentang keputusan MK soal PSU ini, Pak Usman. Gimana Pak Usman? Ya, memang ya perkembangan politik hari ini di Kabupaten Tasik itu kan mulai menggeliat lagi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara terkait dengan hasil pilkada di Kabupaten Tasik ini. Salah satu calonnya adalah didiskualifikasi, salah satu calon bupatinya. Nah, pertama kita harus membaca ini secara objektif, secara jernih gitu ya, tanpa ada framing yang nggak jelas gitu ya, menyalahkan MK, apa kapasitas kita gitu ya, memframing lembaga hukum tertinggi dari sisi konstitusi itu kan Mahkamah Konstitusi. Sementara MK itu putusannya final dan binding, final dan mengikat ya. Jadi tentu kita harus menempatkan, harus membaca secara proporsional, secara objektif kajian kebenaran atas putusan MK itu, gitu ya. Jadi itu hal mendasar pertama yang harus kita pahami, harus publik pahami bahwa ini adalah keputusan lembaga tertinggi dalam urusan hukum konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan sifatnya final dan binding, final dan mengikat. Yang kedua, kan kebenaran yang muncul di ruang-ruang persidangan waktu itu adalah bahwa Pak Haji Ade Sugianto ini menurut hakim, menurut kita juga sebenarnya sudah melewati masa jabatan 2 periode. Karena yang pertama itu dari Pak UU ke Pak Ade sendiri itu dipahaminya sudah 2 tahun setengah lewat 18 hari kan gitu ya. Sehingga ketika seseorang sudah menjabat dianggap menurut aturan perundang-undangan sudah 2 periode, masa kita biarkan beliau menjabat untuk 3 periode. Masa seseorang harus menjabat 15 tahun. Dalam hal ini berarti 12 tahun setengah untuk periode ketiga kan gitu ya. Makanya kita harus menjamin bahwa konstitusi kita, undang-undang kita mengatur bahwa seseorang yang sudah menjabat 2 periode tidak bisa menjabat lagi, kan gitu. Makanya ini siapa yang salah? Sampai ketika misalnya kemarin pilkada sudah selesai, beliau sudah menang, tapi oleh MK dibatalkan, didiskualifikasi.
sementara anggarannya besar. Kan kita dari paslon 02 sudah mengingatkan dari awal, dari awal. Sebelum ke MK juga sudah mengingatkan dari awal. Sebelum pencalonan kalau nggak salah. Bahkan banyak elemen-elemen masyarakat juga sudah mengingatkan sebenarnya. Makanya kita sebenarnya ini harus mempertanyakan sebenarnya tingkat keikhtiatan, kehati-hatian penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu gitu ya, sehingga mau berargumentasi apapun secara aturan normatif yang ada, PKPU kah, Undang-Undang 23 tahun 2024 kah tentang pemerintah daerah misalnya ketika sudah diputuskan oleh MK dan dinyatakan diskualifikasi, berarti seluruh argumentasi yang dikeluarkan oleh KPU di semua tingkatannya, Bawaslu di semua tingkatannya adalah gugur. Ya, ini juga berlaku untuk seluruh para penggugat yang lain ya, yang kemarin kan 500 pilkada kalau berapa ratus. Makanya sebenarnya ini kan kadang-kadang kita seolah konteks objektif hari ini bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan oleh lembaga-lembaga yang menyebutkan tentang PKPU lah, tentang undang-undang itulah segala macam, ketika diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, seluruh argumentasi itu salah. Yang benar menurut hakim adalah bahwa seseorang dihitung menjabat satu jabatan itu pada saat dia melaksanakan, bukan pada saat dia dilantik pertama kali. Karena kan ada serta-merta ya. Serta-merta. Soalnya gini kan, waktu itu Pak UU jadi gubernur ke atas, wakil gubernur ya ke atas ya. Lalu turun radiogram dari gubernur, dan otomatis ketika Pak UU-nya sudah berhenti, sudah dilantik jadi wakil gubernur, ini keseharian sudah menjalankan peran dan fungsi sebagai bupati. Dan itu sebelumnya sebenarnya udah diatur dalam aturan MK ya? Iya, putusan MK sebelumnya kan sudah ada gitu ya, jurisprudensinya sudah ada. Makanya kita jangan bolak-balik gitu ya. Jadi ini publik harus paham, harus tahu bahwa putusan MK ini berdasar kepada asas kepastian hukum dan asas keadilan, bahwa seseorang maksimal boleh menjabat menjadi bupati itu hanya 2 periode. Itu aja sebenarnya. Gitu kira-kira. Ada anggapan bahwa Pak Ade dalam keputusan ini terzolimi gitu Pak, gimana Pak? Ya sebenarnya terzolimi dari sisi apanya? Toh beliau ini kan bukan, kekuasaan ini bukan milik pribadi gitu loh. Kekuasaan ini bukan milik warisan dari nenek moyangnya. Kekuasaan pemerintahan ini ada aturannya, ada normanya yang harus dijadikan pedoman, dijadikan landasan. Nah, ketika misalnya punya pemikiran seolah-olah ini terzaliminya dari sisi apa? Justru rakyat ketika dipaksakan seseorang boleh menjabat 3 periode, dia sudah menzolimi rakyatnya, karena itu sudah memperkosa aturan yang ada, yang mana seseorang tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, kan itu. Dan jadi, keputusan yang sama juga tidak hanya di kabupaten ya, kalau nggak salah ya ini ya? Iya, di beberapa kabupaten kota yang lain juga ada. Dengan kasus yang sama ya? Dengan kasus yang sama. Jadi ini artinya keputusan MK ini tidak subjektif. Tidak subjektif hanya ke Kabupaten Tasik. Kan ada beberapa kabupaten kota yang memang kasusnya sama. Kasusnya sama. Bacaannya sama, majelis hakim di mahkamah itu. Nggak, kan ada juga anggapan begini Pak. Sekarang kalau kita ada isu di luaran ya, bahwa kaitan keputusan MK itu dengan kaitan keputusan politik yang sedang manggung saat ini ya, seperti itu gitu kan? Ya itu prejudis lah, itu framing. Isu yang berkembang. Itu prejudis, framing. Yang jelas, coba lihat perdebatan argumentasi di majelis, di mahkamah waktu itu seperti apa? Kan live kan? Live, kan kebaca kan sebenarnya. Dari sisi itu aja udah kelihatan bagaimana majelis hakim menyebutkan A, B, C, D, bagaimana
pengadu menyampaikan ini pengaduannya bagaimana, teradu menyampaikan, kan terang benderang sebenarnya. Logika hukumnya, rasionalitasnya kebaca kok sebenarnya, Kang. Gitu. Jadi menurut saya ketika misalnya mahkamah sudah memutus, ketika logika hukumnya, fakta-fakta hukumnya sudah jelas, jangan dimentahkan dengan framing-framing seolah ini hanya sebatas keputusan politik. Boleh jadi di daerah yang lain juga kan, bukan hanya terkait dengan kepemimpinan politik dari pengadu sebagai bagian Kabupaten Tasik. Ini menyeluruh, ini beda-beda kan, beda-beda partai juga kan gitu sebetulnya. Nah, itu makanya framing jahat gitu ya. Framing jahat. Nah, framing jahat dari media yang sebenarnya mungkin punya kepentingan, punya afiliasi gitu ya, punya kepentingan khusus secara politik, secara personal gitu ya. Media itu tolonglah supaya bisa menyuguhkan informasi-informasi itu tidak sifatnya penggiringan opini yang nggak baik, framing jahat, yang memanaskan situasi, yang mengadu domba, gitunya, yang sifatnya begitu. Kita inginlah masyarakat juga kalau ternyata secara hukumnya memang ini masyarakat menerima kok. Masih nerima ya. Makanya makan nerima. Pantesan atau udah baru, makanya nges 2 periode, yang 3 periode, masyarakatnya paling gitu. Nah ini gak usah digosok-gosok dengan statement ini segala macam ya. Kita coba luruskan di mana ininya, tinggal begitu. Hari ini sudah PSU, ya sudah, semua pihak jalankan perintah Mahkamah Konstitusi itu secara sesuai kewenangannya masing-masing. Hari ini kan KPU sudah bergerak, Bawaslu sudah bergerak. Kemarin saya di Banggar sudah membahas terkait dengan kebutuhan anggaran biaya PSU gitu ya. Lalu karena Kabupaten Tasik terbatas anggarannya, lalu ketika berdiskusi dengan pemerintah provinsi, Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi gitu ya, berkomitmen untuk membantu 50%-nya gitu ya. Kebutuhan dari sekitar awalnya 62 sekian gitu ya, akhirnya diefisiensikan, muncul angka di kisaran angka 50 miliar. Bulat 50 miliar. Full itu bulat untuk KPU, Bawaslu, keamanan dan lain sebagainya. Itu 50-50 berarti kan, dari provinsi setengahnya, dari kabupaten setengahnya. Ini kan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, nggak ada alasan, tersanggup apa segala macam. Toh sumber APBD-nya juga tidak murni dari Kabupaten Tasik kok. Ya kan? APBD Tasik itu PAD-nya, coba. PAD itu hanya 400 miliar, itu pun dengan sekitar 400 miliar, itu pun dengan yang transitoris, yang di puskesmas, di rumah sakit, segala macam. Yang PAD murni itu nggak lebih dari angka 200 miliar, 120 lah, 160 sampai 180 miliar APBD PAD Kabupaten Tasik itu. PAD Tasik itu boleh dibilang PAD paling rendah di Kabupaten di Jawa Barat sebenarnya. Maka dari itu postur anggaran, postur APBD Kabupaten Tasik sebenarnya masih sangat bergantung kepada dana alokasi umum dari pemerintah pusat, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Maka dari itu ketika ada ruang-ruang kebijakan yang sifatnya, apalagi ini putusan hukum dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus melaksanakannya, harus menyediakan ruang anggarannya, dan jangan bicara langsung tersanggup segala macam anggaran. Ya tentu pemerintah pusat akan memantau. Toh kan dari kita juga dikasih DAU-nya kan segala macam. Tinggal diatur aja penggeseran anggaran, diatur seperti apa. Kalau misalnya pemerintah daerah nggak menyediakan, boleh jadi kan dikenai sanksi atau apa oleh pemerintah pusat gitu hari ini. Jadi kesimpulan saya, kalau urusan anggaran udah nggak ada masalah. Yang pasti selama kita masih bergantung kepada pemerintahan pusat, anggaran kita masih tergantung kepada pemerintahan pusat, maka keputusan apapun dari pusat, termasuk urusan PSU dan maka pemerintah daerah harus mengamankannya.
harus melaksanakan. Tapi kan Pak, ini ada juga anggapan bahwa gara-gara PSU kan katanya pembangunan jalan di atau pembangunan fisik segala macam akhirnya tertunda. Di sini pembangunan tertunda gara-gara harus gelar PSU. Nah, gara-gara keputusan MK itu kan isu yang seperti itu. Nah, nggak kebalik. Nggak kebalik tuh gini. Nggak kebalik tuh gini. Gara-gara PSU jalan, justru jalan raruksak mang tahun-tahun tidak terkonsep dengan baik. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan itu tidak diatur secara proporsional, secara baik perencanaan kebijakannya. Makanya banyak masyarakat di pelosok-pelosok di daerah-daerah anu sok tinggalin mensos. Non gawe atuh jalan baru, non gawe atuh cenah jalan raruksak tekan kan gitu kan? Nah, loh kok yang disalahin? Urusan PSU mah kan baru ini. Ainu kamari 2 periode atau naon wae. Kan bener kadinya, Kang. Iya kan? Nah, model evaluasi kebijakan ini harus komprehensif, utuh. Kebijakan mulai dari proses perencanaan gitu ya, dari mulai yang 4 hal itu. Proses perencanaan itu kan muaranya 4 sumber, Pak. Proses perencanaan ini karena ada pertanyaan terkait dengan kok PSU jadi jalan raruksak we. Muara perencanaan itu ada 4. 1, perencanaan berbasis musrenbang, teknokratis. Ini kan berangkat dari bawah. Dari mulai usulan musrenbang dus, musrenbang des, musrenbang kecamatan, akhirnya di musrenbang kabupaten gitu ya. Yang kedua, program yang berbasis perencanaan itu prioritas SKPD, prioritas dinas. Setiap SKPD itu dia pasti punya program prioritasnya. Program unggulan prioritas di dinas itu, gitu ya. Yang ketiga, muara perencanaan program itu bersumber dari program berbasis diskresi kepala daerah. Diskresi kepala daerah. Nah, ini biasanya yang dominan sebenarnya. Kepentingan politik. Iya, kepentingan politik kepala daerah. Ini akan disesuaikan dengan visi misi, dengan RPJMD yang notabene biasanya lebih lekat dengan kepentingan politik kepemimpinan kepala daerah itu. Tapi itu sah juga, nggak apa-apa. Sah. Program berbasis diskresi kepala daerah. Yang keempat, ada program berbasis pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang berbasis dari reses. Seperti saya misalnya, kegiatan reses ke bawah. Ada aspirasi. Mendengar masukan aspirasi, Pak, di sini pengen perbaikan irigasi, pengen memperbaiki musola, pengen mebeler madrasah dan lain sebagainya misalnya. Kan itu berarti usulan masyarakat, aspirasi masyarakat masuk ke anggota DPRD pada saat reses, itu masuk nomenklaturnya program berbasis pokok pikiran anggota DPRD. Muara dari keempat itu masuk kan ujungnya nanti menjadi RKPD. RKPD pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah dalam 1 tahun kan. Karena banyak musrenbang, program prioritas, diskresi, pokir, akhirnya nanti kan muncul naik ke KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran, gitu ya, KUA PPAS. Nanti di KUA PPAS itu disepakati kan antara TAPD dengan DPRD. Teknis lebih detail ketika sudah muncul program prioritas dan kebijakan umum anggarannya, lalu naik menjadi RAPBD. Nah, biasanya dari sisi itu urusan perencanaan kadang-kadang Dewan juga nggak ada apa-apanya. Tetap itu urusannya hanger, yang paling eksekutif. Ini mah political will dan goodwill eksekutif. Bisa lebih dominan. Coba sekarang lihat ya. Kepemimpinan Deddy Mulyadi hari ini coba lihat. Bagaimana beliau dengan secara taktis gitu ya, strategis meramu ulang konsep anggaran di provinsi sampai dia menemukan efisiensi dari banyak sektor di angka 5-6 triliun katanya, lalu dirumuskanlah dia untuk kepentingan
misalnya perbaikan jalan sekian tahun harus beres kan gitu ya. 8 triliun katanya gitu harus beres 3 tahun jalan provinsi. Lalu ini kan itu sebenarnya kalau misalnya pemerintahan daerah, kepala daerah seperti Kang Deddy Mulyadi bisa melakukan itu, sebenarnya diskresi kepala daerah ini bisa menjadi sangat kuat, lebih dominan. Jadi balik lagi tadi ke pernyataan Bapak ya, kamana wae 2 tahun ini 2 periode. Nyata itu. Kira-kira begitu, kira-kira sebenarnya mah. Jadi jangan menyalahkan PSU soal jalan butut. Soal jalan butut mah karena untuk kegiatan PSU mah kan duitnya kayak can keluar atuh. Kan baru dirumuskan, baru dirancang kan anggarannya. Kan benar nggak? Jadi memang evaluasi kepemimpinan itu kan wajar. Salah satu bentuk evaluasi kepemimpinan itu adalah ketika misalnya kepemimpinan itu dipilih oleh rakyat, salah satu bentuk evaluasinya itu adalah satu, untuk tidak dipilih lagi. Kan gitu ya? Publik itu harus paham, harus memahami secara objektif. Salah satu pintu masuk evaluasi rakyat terhadap kepemimpinan seseorang, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, ketika misalnya dia menjalankan kepemimpinan dianggap gagal, dianggap tidak berhasil, maka dievaluasinya adalah melalui forum politik lagi dalam bentuk pemilihan kepala daerah. Ya kan? Nah, persoalannya ketika misalnya kemarin sudah dilakukan ini, itu kan urusannya hari ini adalah secara objektif lewat sudah 2 periode kemarin. Pak PDIP memimpin Kabupaten Tasikmalaya, Pak Ade Sugianto. Hari ini PDIP dengan PKB, Nasdem mencalonkan istrinya Pak Haji Ade Sugianto, Bu Ai, dari PDIP dan dari PKB, dari Nasdem. Maka kewajiban rakyat, hak rakyat untuk mengevaluasi apakah kepemimpinan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya, kepemimpinan Pak Ade Sugianto di Kabupaten Tasikmalaya layak untuk diteruskan oleh istrinya Bu Haji Ai Diantini sebagai calon bupati Kabupaten Tasikmalaya. Tinggal masyarakat yang menilai. Tinggal masyarakat yang menilai. Selama ini bagaimana kerja? Selama ini bagaimana? Kerasa enggak oleh masyarakat, sukses apa enggak kepemimpinannya, lalu dibaca kemarin sama Pak Ade, sekarang sama Bu Ai. Kan lamun masyarakat anu ieu memberen kamarigi ku Pak Ade kieu, beren kumaha ayeuna ku Bu Ai, kan bener gitu ya ku istrinya. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan objektif dari masyarakat, dari publik, ada ruangnya nanti di forum PSU, di mana rakyat memilih satu orang satu suara kan di bilik suara. Itu Pak tadi kembali lagi ke soal salah menyalahkan ya. Kan keramai ya salah menyalahkan, ya salah seperti itu. Nah sekarang juga yang sedang ramai di isu di masyarakat itu kan ya gara-gara KPU itu benar seperti itu. itu juga muncul di masyarakat di medsos gitu kan seperti itu. Iya benar. Jadi makanya kemarin itu banyak juga ke kita, yuk KPU nawe cenah anu teu korek gitu, nu teu teliti, kenapa masih meloloskan sementara anggaran kan sangat besar ya, 140 miliar. Pilkada Kabupaten Tasik itu anggarannya 140 miliar. Lalu nyalahkeun KPU, Bawaslu. Bahkan aya nu nyebut kuduna mah cenah KPU dan Bawaslu dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya. Dari sisi etik maupun dari sisi yang lain, apakah itu pidana, perdata gitu. Karena outputnya merugikan rakyat gitu ya, merugikan bahwa uang rakyat yang 140 miliar itu sia-sia kan gitu ya. Nah ini memang berkembang wacana itu dievaluasi, meskipun ya penyelenggara di tingkat kabupaten kota berdalih gitu ya, mereka itu mengeluarkan keputusan terkait penetapan calon
terkait hasil itu semuanya yang 3 keputusan KPU itu berdasarkan konsultasi katanya. KPU pusat. Ke KPU pusat, ke konsultasi kemana? Padahal sudah jelas ada jurisprudensi keputusan MK sebelumnya yang tahun 2021 kan gitu sebenarnya. Harusnya KPU secara utuh membaca perspektif hukumnya supaya tidak salah, jangan memaksakan gitu ya. Nah, akhirnya kan ketika sudah begini seluruh argumentasi gugur kan gitu ya. Oleh karena itu kalaupun misalnya mau, sebenarnya ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara sebenarnya ya. Maka dari itu kita berharaplah bahwa KPU di semua tingkatan, baik KPU pusat, KPU provinsi, untuk mensupervisi secara langsung bagaimana KPU Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan pelaksanaan PSU ini di Kabupaten Tasikmalaya, supaya bisa menjamin tidak ada lagi celah, tidak ada lagi ruang seperti kejadian kemarin. Maka harus benar-benar utuh gitu ya, mengantisipasi kendala-kendala, persoalan-persoalan yang dianggap akan menjadi permasalahan di belakangnya ini. Makanya harus benar-benar. Yang kedua, harus benar-benar dipastikan bahwa penyelenggara ini secara fair, jujur, adil dalam hal melaksanaan ini. Tidak boleh misalnya penyelenggara atau Bawaslu berpihak gitu ya kepada salah satu kandidat. Hari ini harus benar-benar netral, harus benar-benar berada di tengah. Memang ada kesan seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya tanpa menjustifikasi gitu ya, sebenarnya kita mendengar bahwa hal-hal yang kurang baik lah kira-kira di bawah pengkondisian birokrasi. Makanya saya berharap nih para kepala dinas, camat, kepala desa, ya, semua pihak yang selama ini bekerja dengan uang rakyat, bekerja untuk melayani rakyat, ulah katingali kumanya meni kakara jadi camat wae kemudian BBHK-na teh kamina-bina gitu ta. Kita mengidentifikasi kan bisa kena pasal Pak. Sebenarnya makanya kita hari ini sudah mengidentifikasi pokoknya. Ya, sudah mengidentifikasi pejabat-pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang kemarin berat sebelah, overdosis lah kira-kira ya keberpihakannya gitu ya. Baik kepala dinas, camat gitu ya, kepala desa. Ya, tentu kita sudah memetakan itu. Ketahuan kok camat mana wae nu bebeakan, camat mana wae, bukti-buktinya kita juga ada. Ya, tinggal pada waktunya aja kita keluarkan. Kenapa nggak dilaporkan? Itu kan bisa kena apa yang ASN itu kan? Iya, sebenarnya itu makanya kan kalau misalnya itu serentak kita lakukan, ya sekarang kita akan coba maksimalkan upaya-upaya meminimalisir sikap-sikap yang nggak fair dari para ASN itu. Kita coba akan lakukan itu hari ini supaya outputnya nanti benar-benar fair lah gitu kira-kira, gitu kan. Pak nih, oke. Sekarang kita beralih ke situasi politik ya. Kemarin Pak Bu Ai sudah dapat SK dan sudah mendaftar resmi ke KPU. Artinya sudah terpetakan nih lawannya seperti ini. Ada yang beranggapan bahwa kalau kemarin kan kemenangannya 52, 27 sama 20 ya. 52% Pak Ade ya. Dengan kekuatan seperti itu. Nah, di mata Bapak nih, kan Bapak mah merenan analisisnya tajam ya, juga dengan data-data yang akurat. Gimana nih peta politik sekarang nih? Sebenarnya kita Gerindra, kita Gerindra dari awal sebenarnya sudah memprediksi sebenarnya, menganalisa kemungkinan kondisi seperti ini. Kusabab dipaksakan kejadian. Kita menganalisisan kemarin pola mainnya nomor 3 sebagai incumbent gimana kan kita paham, gitu ya. Permainan sebagai incumbent lah umum kita semua ketahui bagaimana ngagoreng
daging ku gajihna gitu kira-kira gitu ya. Menggunakan fasilitas program APBD dan lain sebagainya, entah itu ke Hansip, ke RT, kemana segala macam kan melalui gitu lah kira-kira. Nah, itu semua sudah tahu. Nah sebenarnya sekali lagi kita sudah memahami, makanya ketika kita sudah tahu akan seperti itu, maka sebenarnya kemarin waktu pilkada awal kita energi dan tenaga kita ini sebenarnya belum 100%. Satu ya, belum 100%. Karena apa? Ya karena sebenarnya kita situasinya kan begitu gitu ya. Nah hari ini pemetaannya kita sudah jelas. Kekuatan awal nomor 1 Pak Iwan dengan Pak Dede Muksid gitu ya, Golkar dan PAN begini. Kita petakan. Ya meskipun hari ini kita juga menyayangkan ya, Pak Iwan ini banyak memasang gambar yang di situ mencantumkan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, Pak Deddy, ya. Padahal sudah nyata-nyata Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur dan merupakan kader Partai Gerindra. Beliau anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, DPP Pusat kan. Kan kasihan atuh sebagai kader Partai Gerindra, beliau sebagai anggota Dewan Pembina secara politik. Hari ini ada gambar mendukung calon lain di luar yang diusung oleh Partai Gerindra. Kan berisiko, kasihan Kang Deddy sebenarnya. Sebenarnya gitu ya, makanya kita juga sudah menyampaikan ini supaya Bawaslu memperingatkanlah kandidat nomor 1 untuk tidak memasang gambar Pak Deddy Mulyadi, karena jelas beliau itu adalah kader Gerindra, ber-KTA Gerindra, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Hari ini jadi gubernur. Makanya kita berharap kan Partai Gerindra dengan memperjuangkan bupati yang diusung dari Partai Gerindra, harapannya adalah kita ingin membantu masyarakat secara totalitas dengan cara menyambungkan kebijakan itu dengan kebijakan yang ada di atasnya. Pemerintah kabupaten disupport, dibantu dengan linear kepemimpinan yang sama dari Gerindra di provinsi, lalu juga di pusat dengan Pak Presiden. Kira-kira begitu. Tujuan kita ini ingin pusat, linear, pusat, provinsi, kabupaten kan gitu. Seperti kota Tasik. Seperti kota Tasik lah kira-kira gitu. Kita berharapnya bisa seperti itu. Jadi gitu. Pak pasang nomor 1 Pak Iwan Saputra sama Pak Dede memasang foto Pak Deddy ya. Sementara Pak Deddy itu Partai Gerindra yang Gerindra juga punya calon. Gitu kan gitulah. Ya kita sudah inilah supaya ini tidak menjadi. Sudah diingatkan mungkin ya. Kita sudah berkirim surat secara resmi dari DPC partai mengingatkan ke Bawaslu supaya jangan begitulah, itu kan kader Gerindra gitu loh, jangan harus elegan loh ini berpolitik. Nah ini. Kembali lagi ke tadi hitung-hitungan politiknya gimana Pak? Makanya hitung-hitungan politiknya kita membaca kekuatan Pak Iwan kan gitu ya. Dengan kekuatan ini, kekuatan Pak Ade memasang Bu Ai dan Pak Iip, tentu kita harus petakan bagaimana konfigurasi kekuatannya dari sisi kekuatan jejaring struktur partainya seperti apa. Kekuatan politik fraksinya seperti apa dan lain sebagainya, kekuatan birokrasi yang masih dalam tanda petik dimanfaatkan seperti apa gitu ya, segala macam tentu kita akan petakan. Pak Iwan kita juga petakan seperti apa ya, tentu beliau juga harus kita perhitungkan karena beliau dalam kapasitas dulu level ketokohan, pernah jadi pejabat beberapa kepala dinas lah di Kabupaten Tasikmalaya. Jaringannya juga ada gitu ya. Nah kita hari ini tentu akan melakukan evaluasi yang kemarin-kemarin kurangnya di mana pemetaannya. Tentu kita ini akan sifatnya keroyokan untuk bagaimana memaksimalkan resources yang ada di kita, gitu ya. Kelemahan-kelemahan di paslon kemarin, baik yang ada di Pak Cecep, di Pak Asep, tentu kita akan sampaikan secara tegas, secara jelas ke mereka. Pak Cabub, Pak Wabub, nih ada kelemahan, ada kekurangannya ini. Tolong untuk PSU ini kita harus
maksimalkan gitu energi supaya masyarakat ini diberi argumentasi yang jelas kenapa harus milih Bapak. Kenapa harus milih Pak Cecep sebagai calon bupati dan Pak Asep sebagai calon wakil bupati. Nah, itu harus muncul dari internal personal calon bupati dan wakil bupati itu sendiri. Iya kan? Termasuk komitmen personalnya. Bagaimana dia mencerminkan pribadi yang humble, yang ramah, yang merangkul, yang kalau Pak Cecep harus bisa mencerminkan spirit kepemimpinan santri, pesantren, harus dekat dengan ulama, ya kan? Intinya kan begitu. Jadi harus muncul tampilan kepemimpinan yang memang dianggap ideal oleh masyarakat bahwa pasca kepemimpinan Pak Ade ini Kabupaten Tasik harus dikembalikan kepada sosok kepemimpinan berbasis santri, berbasis pesantren yang di backup oleh partai yang juga di situ ada Partai Gerindra sebagai wakilnya, kan bisa begitulah kira-kira gitu ya di Kabupaten Tasik ini. Karena sebenarnya belum berubah tesis sosiologis antropologis Kabupaten Tasikmalaya ini, bahwa Kabupaten belum berubah. Kabupaten Tasikmalaya termasuk kota Tasikmalaya ini termasuk wilayah yang religius dan Islami. Belum berubah karena di dalamnya banyak masjid, pondok pesantren, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh keagamaannya begitu kuat. Berarti itunya apa peran kiai juga sangat kuat. Iya, semestinya Kabupaten Tasik ini sangat dominan. Bagaimana peran-peran kiai, peran ustadz, peran ajengan, gitu ya di setiap wilayah, setiap daerah untuk menjadi panutan dan rujukan. Ya kan? Ya harusnya kalau menjadi panutan dan rujukan tentu harus memberikan pencerahan yang sifatnya berdasarkan dalil-dalil keagamaan yang benar, gitu ya. Pencerahan berdasarkan analisa yang sifatnya bersumberkan dari ayat maupun hadis yang benar, gitu ya. Sepotong-sepotong. Ya, gitu. Ya maksudnya gini ya. Kalau urusan yang sifatnya duniawi, ya, mau itu komitmen untuk organisasi atau komitmen apapun, siapapun yang berkuasa kan itu mah sebenarnya tersedia ruang itu, gitu loh. Ada ya. Iya kan? Misalnya karena diberikan komitmen anggaran dari APBD, apakah itu hibah atau apa? Sebenarnya kan siapapun kepemimpinannya, termasuk kalau nanti pun ada ruang-ruangnya gitu. Asep Cecep jadi mimpin Kabupaten Tasikmalaya, ruang-ruang untuk kebutuhan organisasi itu, gitu, apapun nama organisasinya yang bersentuhan dengan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keumatan, tentu pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mengakomodir itu. Ke rumah pan orang teh kota santri. Nah, itu ke rumah kota santri nyemeureun kira ku APBD-na teh berpihak ke ke masjid, berpihak ke pesantren kan, berpihak ke organisasi keagamaan sebenarnya kan. Masa gitu kan. Nah, tinggal persoalannya hari ini ya mau nggak kita berpihak di jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang sebenarnya benar itu yang seperti apa gitu ya. Jangan dibungkus dengan ini gitu, sesuatu yang sifatnya duniawi lah gitu, kira-kira. Malu kita jangan sampai begitu. Pak, dari analisis Bapak, sekarang imbang. Begini, kan ini komposisinya 52, 27, 17 ya, 20 ya. Nah, ketika sudah muncul kesadaran publik, lalu ada resources yang mulai pergeseran, ada bacaan-bacaan yang lebih rasional. Tentu ini kalau misalnya ada 3 gelas air itu, nah saling mengisi ininya tuh, pergeseran ininya tentu kita mah sangat optimis ya. Sangat optimis pergeserannya itu karena keyakinan publik, kesadaran publik sudah nyadar, oh ternyata Kabupaten Tasik tuh begini, ternyata ini sudah periode, yuk kita
cobain ke sini aja, ini supaya nyambung dengan provinsi, dengan dengan pusat, segala macam bacaannya, resourcesnya digerakkan segala macam. Tentu kita berpikir pergeseran itu akan mengerucut kepada optimisme kemenangan Cecep Asep. Jadi kadinya ujung-ujungnya. Kadinya, kan kita mah istilahnya mah kemarin karena sudah memahami begitu. Sekarang kita gaspol. Gaspol ya. Semua resources, seluruh kekuatan kita dimaksimalkan. Baik struktur partai, fraksi, relawan, jaringan organisasi profesi, apapun itu semua organisasi. Pokoknya hari ini kita akan lakukan evaluasi, maksimalkan setiap potensi yang ada. Tujuannya tidak ada lain selain kemenangan. Demi kebaikan Tasikmalaya. Konsepnya adalah Jabar Istimewa, Kabupaten Tasikmalaya Maju. Jabar Istimewa kita mengikuti sosok kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Indonesia emasnya ke atas Pak Prabowo kan. Nah, Kabupaten Tasikmalaya KTM, Koalisi Tasikmalaya Maju. KTM itu Kabupaten Tasikmalaya Maju. Jadi Jabar Istimewa, Kabupaten Tasikmalaya Maju. Biarin ya. Baik, terima kasih Pak Usman. Sangat menarik ya diskusinya. Cuman Pak Usman harus ke Jakarta ya. Ada agenda lagi ketemu sama Pak Prabowo. Baik, Badai Priangan TV sangat menarik diskusinya. Sebenarnya satu pertanyaan lagi kita ingin. Dari apa? Dari diskusi ini ada pertanyaannya sudah terjawab tadi bahwa PSU itu salah siapa kan? Udah jelas tadi Pak Usman menjelaskan secara panjang lebar. Mudah-mudahan perbincangan ini juga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun Kang, siap. Jadi